Cara berhenti merokok. Kali ini saya akan bagikan pengalaman pribadi saya, cerita saya untuk berhenti merokok. Latar belakang saya seorang teknisi, khususnya handphone dan komputer. Sedangkan saya punya kebiasaan merokok sejak lama, sejak kelas 2 SMA. Tepatnya tahun 1998. Selama saya bekerja, tentu saja keinginan untuk berhenti merokok pasti ada, tetapi tidak tahu kapan. Nah, waktu akhir tahun 2015, saya berpikir apa yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya lakukan di tahun yang baru dan seterusnya, 2016. Terlintas begitu saja di pikiran saya, oh iya, 1 Januari 2016 saya harus berhenti merokok. Jadi saya punya motivasi itu, dan itu datang tiba-tiba karena sebelum-sebelumnya istri saya, orang tua saya, keluarga dekat saya juga meminta saya untuk berhenti merokok, menyarankan saya untuk berhenti merokok, tetapi tidak saya hiraukan. Jadi yang pertama adalah motivasi, harus dari dalam diri. Kembali ke cerita saya, di akhir tahun 2015 saya menyatakan untuk saya harus berhenti merokok di 1 Januari 2016. Memang di awal-awal, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga cukup berat. Persiapan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, tentu saja yang saya yakini adalah saya harus rubah pola pikir saya. Karena di tahun-tahun sebelumnya saya juga pernah mencoba berhenti merokok, tetapi karena motivasi tidak besar, ya ujung-ujungnya kembali. Waktu itu sebagai contoh, waktu itu saya pernah sakit, dirawat di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit saya mencoba untuk saya tidak merokok, tetapi ya, terasa nggak nyaman di mulut, terasa asem dan ingin merokok. Akhirnya ke warung di merokok lagi. Sekali lagi karena motivasi yang tidak besar, maka kita kembali mengulangi kebiasaan merokok itu. Nah, yang pertama pola pikir tadi saya rubah. Yang saya tanamkan di kepala saya adalah saya tidak merokok tidak masalah, saya tidak merokok saya semakin sehat, kesehatan saya harus saya utamakan. Itu terus yang saya ulang-ulang. Saya merokok tidak apa-apa, saya tidak merokok tidak apa-apa, saya tidak merokok tidak masalah. Itu yang saya ulang-ulang. Kemudian faktor yang mendukung untuk kita bisa mengulangi kebiasaan merokok seperti halnya kopi juga saya hentikan. Jadi saya berhenti juga minum kopi. Hari demi hari memang butuh perjuangan, butuh tekad yang sangat kuat untuk kita berjuang melawan kebiasaan tadi. Selama saya punya kebiasaan merokok, pagi hari tenggorokan saya terasa sakit, ada atau lendir. Setelah saya berhenti merokok sampai hari ini, tenggorokan saya tidak pernah lagi merasa sakit. Itu yang saya rasakan. Jadi bernafas lebih enteng, lebih segar, lebih sehat tentunya. Nah, jadi bagi siapapun, bagi teman-teman yang ingin berhenti merokok, bisa menggunakan salah satu cara berhenti merokok yang saya juga terapkan ke diri saya. Saya dengan karakter orang yang suka memanfaatkan momentum, yaitu 1 Januari, sehingga misalkan kita sudah jalan
1 minggu atau 1 bulan atau mungkin 1 tahun, maka kita bisa tidak kambuh lagi untuk mengulangi kebiasaan merokok tadi. Kenapa? Karena kita bisa ingat bahwa saya berhenti sudah 1 tahun, jadi sia-sia perjuangan saya selama 1 tahun kalau saya mengulangi kembali. Jadi itu, atau mungkin momentum yang lain, momentum ulang tahun misalkan, teman-teman kelahiran tahun berapa, tanggal berapa, putuskan berhenti merokok di hari ulang tahun itu, atau mungkin momen-momen yang lain, silahkan. Jadi saya dengan pengalaman pribadi seperti itu mengajak teman-teman yang punya kebiasaan rokok, bapak ibu atau siapa saja, karena saya juga yakin tidak hanya pria dewasa, sekarang di kota-kota besar juga banyak cewek atau mungkin ibu-ibu juga yang punya kebiasaan rokok, mungkin karena faktor mengurangi stres atau yang lain. Saya dengan pengalaman saya menghentikan kebiasaan rokok tadi dengan kesehatan saya sekarang, motivasi kedua saya menghentikan rokok, tentu saja umur saya semakin bertambah, saya semakin tua, saya punya ketakutan misalkan nanti saya divonis kanker misalkan, dan tentu saja itu disebabkan karena rokok yang saya hisap setiap hari. Itu ketakutan saya, jangan sampai itu terjadi. Makanya kebiasaan itu saya buang, saya hentikan. Mari Anda semua yang ingin menghentikan rokok, yang pertama tadi seperti yang saya lakukan, tentukan kapan Anda mau berhentinya. Bisa saja memanfaatkan momentum seperti saya tadi. Yang kedua, pola pikir. Jadi ini perjuangan di saat kita mulai menghentikan rokok, harus kita tanamkan terus, karena kalau tidak kita tanamkan di pola pikir kita, ya, tadi di hari pertama kedua minggu pertama kedua, Bapak Ibu teman-teman semua bisa merasakan secara fisik, mungkin di rongga mulut terasa asam, ingin merokok dan gelisah seperti orang stres. Tapi kalau kita tanamkan pola pikir yang benar, maka hari-hari pertama, minggu-minggu pertama bisa kita lewati dengan perjuangan tadi. Jadi pola pikir itu bisa sangat mempengaruhi perjuangan kita untuk berhenti merokok tadi. Pola pikir, jadi motivasi yang kuat dengan pola pikir tadi. Berikutnya bisa menghilangkan juga faktor-faktor pencetus, faktor-faktor pendukung, misalkan minum kopi atau habis makan mau merokok atau yang lain-lain, itu bisa kita hilangkan. Kopi juga kita bisa stop. Berikutnya, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan cara lain berhenti merokok, misalkan dengan mengurangi sedikit-sedikit dari yang tadinya sehari 1 bungkus menjadi 1 hari 10 batang, atau menjadi 1 hari 5 batang saja, dan seterusnya sampai habis, sampai tidak ada yang teman-teman hisap lagi sampai 0, silahkan. Atau mungkin menggunakan cara yang lain, mengganti dengan permen, atau ada metode dengan cara membeli rokok yang mungkin rasanya tidak enak, mungkin ada yang seperti itu. Apapun caranya, yang jelas yang saya alami seperti yang saya sudah sampaikan tadi, motivasi yang besar, kemudian pola pikir yang selalu kita tanamkan saat demi saat, hari demi hari, supaya jangan sampai nanti kita mengulangi lagi kebiasaan ini. Pengalaman saya berhenti merokok ketika sudah 1 tahun saya berhenti merokok, saya merasa saya sudah berjuang selama 1 tahun. Jika
saya mengulangi lagi kebiasaan saya merokok ini, maka sia-sia perjuangan saya. Saya sudah berhenti merokok selama 3 tahun. Jika saya mengulangi lagi kebiasaan saya merokok, maka 3 tahun percuma. Karena seringkali terjadi berhenti merokok tapi kemudian kambuh lagi. Mungkin karena faktor kumpul dengan teman-teman pas mungkin jaga malam, atau mungkin nggak enak dengan saudara yang sudah menyodorkan rokok, dan yang lain-lain. Jadi bagi siapapun saja, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin berhenti merokok, silahkan bisa menggunakan salah satu cara dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian cerita pengalaman pribadi saya berhenti merokok. Semoga bermanfaat dan terima kasih.